Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajra Cipta Amanda mewakili kelompok 11 manajemen organisasi dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Nurul Fahima, kedua ada Muklas Adiputra, dan yang ketiga ada Winnie Istiasari. Di sini kami akan menjelaskan materi manajemen organisasi tentang motivasi. A. Definisi motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Motivasi merupakan fungsi dari berbagai macam variabel yang saling mempengaruhi. Ia merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri manusia yang secara psikologis terjadi interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, proses belajar, dan penyelesaian persoalan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang motivasi, perlu terlebih dahulu mengemukakan pengertian motivasi. Woodward mendefinisikan motif sebagai a motive is a asset predisposes the individual of certain activities and for seeking certain goals, yang berarti suatu motif adalah set yang dapat membuat individu-individu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Dari pengertian motif tersebut, motif dapat didefinisikan sebagai daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Perilaku seseorang melakukan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu dapat disebabkan oleh suatu dorongan yang bersumber dalam dirinya dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Motif demikian ini disebut sebagai motif intrinsik, sedangkan perilaku individu yang hanya muncul karena dipengaruhi oleh lingkungan atau faktor luar dalam dirinya, motif semacam itu disebut sebagai motif ekstrinsik. Dari kedua macam motif tersebut, yang paling kuat mendorong keberhasilan seseorang melakukan kegiatannya adalah motif intrinsik. B. Motif dan sumber motivasi. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu. Dalam bahasa Latin, motivation berasal dari kata mover yang berarti to move. B. Uno mengemukakan bahwa motif dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Motif biogenesis, yaitu motif-motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan organisme demi kelanjutan hidupnya. 2. Motif sosiogenetis, yaitu motif-motif yang berkembang berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang tersebut berada. Dan yang ketiga, motif teologis. Dalam motif ini, manusia adalah makhluk yang berketuhanan sehingga ada interaksi antara manusia dan Tuhannya. Secara etimologi, motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu mover yang berarti dorongan atau daya penggerak. Ada 2 sumber motivasi yang selalu harus tumbuh dalam setiap diri individu, yaitu 1. Motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri, dari perasaan dan pikiran sendiri yang tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Orang yang memiliki motivasi internal akan memandang dirinya secara positif. 2. Motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar atau mendapatkan rangsangan dari luar. Sebagai contoh, seorang anak mendapat dukungan dari orang tuanya atau gurunya, maka ia akan termotivasi untuk mendapatkan hasil yang baik karena pengaruh lingkungannya. C. Konsep dan jenis-jenis motivasi. Konsep motivasi yang dijelaskan oleh Suwanto adalah sebagai berikut. 1. Model tradisional. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerja meningkat, perlu diterapkan sistem insentif dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. Kedua, model hubungan manusia. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerjanya meningkat adalah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Yang ketiga, model sumber daya manusia. Pegawai dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Jenis-jenis motivasi antara lain sebagai berikut. 1. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
Motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dengan dan diteruskan berdasarkan dorongan dari dalam diri dan secara mutlak terkait dengan aktivitas belajarnya. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Selanjutnya yang keempat yaitu D. Faktor-faktor dan mitos motivasi. Motivasi seseorang dapat dipengaruhi oleh dua faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, yaitu persepsi individu, mengenali dirinya sendiri, harga diri dan prestasi, harapan, kebutuhan, dan kepuasan kerja. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu, yaitu jenis dan sifat kelompok kerja di mana dia bergabung dan situasi lingkungan pada umumnya. Selanjutnya ada beberapa mitos yang perlu diluruskan bagi pimpinan tentang motivasi. Di antaranya adalah 1. Pimpinan bisa memotivasi orang. Yang kedua, uang adalah motivator yang baik. Yang ketiga, ketakutan adalah motivator yang meyakinkan. Yang keempat, pimpinan tahu apa saja yang dapat memotivasi dirinya, sehingga dia juga mengetahui apa saja yang dapat memotivasi anggotanya. Yang kelima, kepuasan kerja meningkat berarti prestasi kerja meningkat. Yang keenam, pimpinan tidak bisa memahami motivasi anggotanya. Teori-teori motivasi. Berikut ini berbagai teori motivasi yang dikembangkan oleh para ahlinya yaitu 1. Teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan, keseluruhan teori motivasi yang dikembangkan oleh Maslow berintikan pendapat yang mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu dapat diklasifikasikan pada 5 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan harga diri atau STM, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang yang berkuasa memenuhi kebutuhan yang lebih pokok atau fisiologis sebelum mengarahkan perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. 2. Teori harapan. Viktor Hofstrom dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengetengahkan suatu teori yang disebut teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dengan perkiraan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkan. Dengan cara yang sangat sederhana, teori harapan mengatakan bahwa jika seseorang menginginkan suatu dan harapan untuk memperoleh suatu itu cukup besar, maka orang tersebut akan sangat terdorong untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Sebaliknya, jika harapan untuk memperoleh sesuatu itu kecil, maka upaya atau dorongan untuk mendapatkan juga akan semakin kecil. 3. Teori X dan Y. Douglas McGregor dengan teori motivasi yang menggabungkan teori internal dan teori eksternal yang merumuskan dua perbedaan dasar mengenai perilaku manusia. Kedua teori tersebut disebut teori X dan teori Y. McGregor mengidentifikasikan dua macam kelompok asumsi tentang pekerja-pekerja. Pandangan tradisional yang dikenal dengan teori X menyatakan bahwa manusia sudah menjadi sifat yang melekat atau tidak menyukai pekerjaan. Walaupun para pekerja menganggap bahwa hal itu suatu kehausan, apabila kemungkinan mereka akan menghindarinya. Menurut pandangan ini, kebanyakan orang lebih senang diberikan pengarahan. Mereka berupaya menghindari tanggung jawab dengan anggapan bahwa pekerjaan adalah hal yang kurang begitu penting sehingga para manajer harus mendorong dan menggerakkan para karyawan untuk bekerja. Pada teori Y, orang-orang bersedia bekerja dan mereka banyak mencapai kepuasan dari kegiatan bekerja mereka. Menurut pandangan ini, orang-orang memiliki kemampuan untuk menerima, bahkan mereka mencari tanggung jawab dan menerapkan imajinasi dan kreativitas mereka terhadap masalah-masalah keorganisasian. Namun, masalah yang dihadapi menurut teori Y adalah bahwa kehidupan industri modern tidak sepenuhnya memanfaatkan potensi manusia dengan upaya menarik
manfaat yang sebesar-besarnya dari kesediaan para karyawan dan kemampuan kerja mereka. Oleh karena itu, para manajer yang menggunakan teori Y perlu menciptakan suatu iklim pekerja yang memberikan peluang kepada para karyawan untuk mengejar perbaikan diri pribadi dengan menerapkan manajemen partisipatif. 4. Teori kebutuhan berprestasi. Teori ini dikemukakan oleh Michelin yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Definisi motivasi berprestasi menurut Michelin adalah suatu hasrat atau keinginan melakukan sesuatu yang sebaik-baiknya, bukan untuk memperoleh penghargaan sosial, melainkan untuk mencapai kepuasan dalam individu. Menurut Michelin, ada 6 indikator orang yang mempunyai motif berprestasi tinggi, yaitu selalu memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang tinggi, selalu berani mengambil keputusan dan menanggung resiko, selalu memiliki tujuan yang jelas apabila melakukan pekerjaan, mampu melakukan perencanaan kerja secara menyeluruh dan berusaha mewujudkannya, selalu memanfaatkan peluang untuk merealisasikan rencana yang diprogramkan, selalu mencari kesempatan untuk merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Dari gambaran yang di atas, jelas terlihat bahwa motivasi berprestasi membuat orang cenderung merasa ditantang untuk melakukan pekerjaan yang menurut dirinya untuk berusaha lebih keras, melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik. Fungsi motivasi dalam organisasi. Menurut Sardiman, fungsi motivasi belajar ada 3, yakni sebagai berikut. 1. Mendorong manusia untuk berbuat serta sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. 2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. 3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat dengan tujuan tersebut. Motivasi sudah jelas sangat dibutuhkan dalam diri setiap orang. Selain untuk menghilangkan kejenuhan, juga untuk bisa meraih segala sesuatu yang dicita-citakannya. Secara individual, upaya motivasi bisa dilakukan melalui upaya-upaya mengontrol, menilai, lalu memotivasi diri sendiri. Namun, ada kalanya kesadaran untuk memotivasi diri tidak muncul dalam diri seseorang. Karena itu diperlukan motivasi eksternal yang bisa berasal dari keluarga, teman, guru, dan lainnya. Dalam ilmu organisasi, motivasi adalah hal yang selalu dibicarakan. Seseorang pimpinan organisasi harus memberikan motivasi kepada anggotanya dengan hal-hal tertentu jika ingin organisasinya menghasilkan sesuatu yang menjadi harapannya. Sebelum pengembangan organisasi dilakukan, motivasi harus terlebih dahulu dilaksanakan oleh pimpinan, karena pimpinan tidak dapat mengarahkan para anggotanya kecuali jika mereka dimotivasi untuk bersedia mengikutinya. Dengan motivasi yang baik dari pimpinannya, membuat para anggota organisasi akan merasa senang dan bersemangat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi, sehingga mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan yang baik pada organisasi yang dipegang oleh pimpinan tersebut. Namun, motivasi bukan hanya dilaksanakan oleh pimpinan saja, akan tetapi juga dari diri pribadi seseorang yang mendorong keinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun fungsi motivasi adalah meningkatkan efektivitas pimpinan dalam memotivasi, mempengaruhi, menggerakkan, dan berkomunikasi dengan anggota-anggotanya sehingga menjadikan mereka bersemangat dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaannya untuk mencapai tujuan bersama. Itulah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Among Us.